Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi, sistem persamaan linear tiga variabel itu apa? Kemudian definisinya apa? Konsepnya bagaimana? Nah, ini akan kita bahas. Sebelum ke sistem, kita harus mengetahui dulu definisi dari persamaan linear tiga variabel. Jadi persamaan linear tiga variabel itu adalah suatu persamaan linear yang memiliki tiga variabel berderajat satu. Nah, tiga variabel sendiri ini itu bisa X, Y, dan Z. Kemudian, sistem persamaan linear tiga variabel disebut juga dengan SPLTV. Yang namanya sistem pasti lebih dari satu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar dari persamaan linear tiga variabel, yaitu ada AX plus BY plus CZ sama dengan D. Oke, di mana A, kemudian B dan C koefisien, X, Y, Z itu merupakan variabel, dan D itu merupakan konstanta. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ada persamaan linear 3 variabel 2X plus 3Y plus 6Z sama dengan 12. Di mana 2, 3, dan 6 itu merupakan suatu koefisien dari variabel yang berada di depan variabel. X, Y, Z itu merupakan variabelnya sendiri. Dan 12 itu merupakan konstanta. Oke, selanjutnya kita bahas contoh mengenai persamaan linear tiga variabel. Misalkan ada soal Pandu membeli 2 buku, 3 pensil, dan 2 pena. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya, oke, kita jawab. Jadi kita misalkan buku, kemudian pensil, dan pena itu menggunakan variabel, tidak berupa barang seperti itu, tapi kita misalkan dengan variabel X, Y, Z. Misalkan ya, buku kita misalkan dengan X, kemudian pensil kita misalkan dengan Y, dan pena kita misalkan dengan Z. Sehingga diperoleh persamaannya yaitu 2X ditambah 3Y ditambah dengan 2Z. Nah, ini berarti bahwasanya 2X itu adalah 2 buah buku gitu ya. Kemudian 3Y itu artinya adalah 3 buah pensil, dan 2Z artinya adalah 2 buah pena gitu. Nah, kita dapat mengganti eh, barang-barang yang ada di soal itu menggunakan variabel. Contohnya buku kita ganti dengan X, kemudian pensil kita ganti dengan Y, dan pena kita ganti dengan Z. Sehingga diperoleh hasil yang pertama adalah 2X plus 3Y plus 2Z. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2, yaitu ada Nina membeli 2 buah mangga, 4 buah apel, dan 1 buah jeruk dengan harga 100.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, ya udah kita jawab ya. Jadi kita misalkan dulu tuh, ada buah mangga, kemudian ada apel, dan ada jeruk. Ya, kita simbolkan untuk mangga, kita lambangkan dengan huruf X atau variabel X, kemudian apel variabel Y, kemudian jeruk dengan variabel Z gitu ya. Kita ganti tuh. Sehingga diperoleh persamaannya adalah 2X plus 4Y plus Z sama dengan 100.000. Nah, artinya 2X ini ada 2 buah mangga, kemudian 4Y itu ada 4 buah apel, dan Z ada 1 buah jeruk. Sama dengan 100.000 itu harga yang harus dibayar gitu kan. Nah, untuk 1 buah jeruk itu kan hanya ada 1 itu. Maka hanya cukup ditulis dengan variabel Z saja, tidak usah 1Z. Cukup dengan Z saja. Sehingga hasilnya adalah 2X plus 4Y plus Z sama dengan 100.000. Oke, selanjutnya. Rina membeli 1 porsi bakso, kemudian 2 porsi mie ayam, dan 1 porsi nasi goreng dengan harga 50.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, kita disitu kan ada barangnya yang dibeli itu adalah bakso, kemudian ada mie ayam, ya kan? Lalu ada nasi goreng, gitu kan? Nah, kita buat ke dalam bentuk variabel matematika. Bakso itu kita misalkan X, kemudian mie ayam kita misalkan dengan Y, dan nasi goreng kita misalkan dengan Z. Maka persamaannya diperoleh sebagai berikut ya. X plus 2Y plus Z sama dengan 50.000. X itu menandakan bahwasanya itu hanya ada 1 porsi bakso, ya, karena baksonya itu 1, kemudian 2Y itu adalah 2 porsi mie ayam, dan Z itu 1 porsi nasi goreng. Ditulis variabel saja. Sama dengan 50.000. 50.000 itu adalah harga yang harus dibayar. Gitu.
itu contoh persamaan linear 3 variabel. Kemudian, Pandu, Rina, dan Nina berbelanja kebutuhan sekolah di sebuah toko buku. Pandu membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran 4.700. Kemudian Rina membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran Rp4.300. Dan Nina membeli 3 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan membayar Rp7.100. Oke, jika Coki ingin membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus di toko buku yang sama, berapa uang yang harus disediakan oleh Coki? Artinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, gitu kan, harga satuannya, ya. Harga 1 buku tulis berapa, kemudian pensil berapa, dan penghapus berapa. Atau dengan kata lain, kita harus mengetahui nilai X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Nah, untuk menentukan itu, ada beberapa metode. Yang pertama, metode eliminasi. Kemudian yang kedua, ada metode substitusi. Dan yang ketiga, ada metode campuran. Ketiga metode ini akan kita bahas untuk menyelesaikan SPLTV. Kemudian selanjutnya, ada bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV, di mana kata-kata sistem itu menandakan bahwasanya ada gabungan persamaan linear 3 variabel. Nah, bentuk umum dari SPLTV sendiri itu ada 3 buah persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, persamaannya yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Kemudian persamaan yang kedua yaitu A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Dan persamaan yang terakhir ketiga yaitu A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, semuanya ini berkesinambungan. Artinya apa? Semuanya itu adalah berhubungan karena merupakan suatu sistem. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya A1, B1, C1, kemudian A2, B2, C2, A3, B3, dan C3 itu merupakan suatu koefisien yang berada di depan variabel X, Y, Z. Kemudian D1 itu merupakan konstanta persamaan 1, kemudian D2 itu merupakan konstanta persamaan yang kedua, dan D3 itu merupakan konstanta persamaan yang ketiga. Untuk menyelesaikan ini, seperti yang sudah saya singgung tadi di depan, itu ada 3 metode, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Nah, sekarang kita akan bahas metode yang pertama, yaitu metode substitusi untuk menyelesaikan SPLTV. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan 3 variabel atau SPLTV, di mana ada sebuah soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut ini, yaitu ada persamaan yang pertama yaitu X plus Y min Z sama dengan min 3, kemudian persamaan yang kedua ada X plus 2Z plus Z sama dengan 7, dan persamaan yang ketiga yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 4, gitu ya. Maka dari situ langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita namakan persamaannya. Nah, di sini adalah persamaan yang pertama. Kita boleh tentukan ini atau kita beri nama persamaan yang pertama. Kemudian ini adalah persamaan yang kedua, dan yang paling terakhir ini adalah persamaan yang ketiga. Oke. Nah, metode substitusi ini adalah cara yang digunakan untuk mensubstitusikan variabel ke dalam persamaan yang lain. Misalnya seperti ini ya. Kita ambil persamaan yang pertama. Ini karena persamaan yang pertama adalah persamaan yang sederhana, paling sederhana. Karena apa? Di sini koefisiennya itu sedikit. Di sini 1, sini 1, di sini min 1. Artinya ini adalah persamaan yang paling sederhana. Kemudian kita rubah salah satu persamaan tadi yang sudah kita ambil ke dalam bentuk X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Seperti itu ya. Karena kita mau ambil persamaan yang pertama, kan persamaan yang pertama itu kan X plus Y min Z sama dengan min 3, seperti ini kan. Maka kita rubah persamaan ini ke dalam bentuk X sama dengan, Y sama dengan, atau Z sama dengan. Tinggal pilih saja. Oke. Di sini saya akan merubah persamaan ini ke dalam bentuk X sama dengan. Berarti selain X tidak boleh berada di ruas kiri, harus pindah ruas ke kanan. Gitu ya. Berarti kan Y pindah ruas ke kanan menjadi min Y. Gini kan. Min Z pindah ke kanan jadi plus Z. Seperti ini. Min 3 tetap di kanan, ya tetap min 3. Oke. Sudah kan?
Kalau sudah seperti ini, sudah dalam bentuk X sama dengan, maka inilah yang akan kita substitusikan ke dalam persamaan yang lain. Kan kita udah ambil persamaan yang pertama tuh. Maka X ini kita substitusikan ke persamaan yang lain. Misalkan kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua, gitu kan? Berarti dari sini kita substitusikan variabel X ke dalam, saya ambil persamaan yang kedua, gitu ya. Oke. Nah, kita tulis persamaan yang kedua dulu. Persamaan yang kedua kan di situ tertulis bahwasanya X plus 2Y plus Z sama dengan 7. Seperti ini bukan? Maka karena kita mau mensubstitusikan X, maka variabel X yang ada pada persamaan 2 ini kita ganti dengan ini. Karena X kan sama dengan min Y plus Z min 3, maka X ini kita ganti dengan min Y plus Z min 3. Seperti itu. Oke? Kita ganti X-nya dengan min Y plus Z min 3 ditambah dengan 2Y ditambah dengan Z sama dengan 7. Seperti ini kan? Kita sederhanakan. Min Y ditambah dengan 2Y, min Y tambah 2Y sama dengan Y. Ini kan? 1Y. Kemudian positif Z ditambah dengan positif Z. Z tambah Z. Jadinya adalah plus 2Z. Ini kan? Sama dengan 7 min 3 dipindah ruas ke kanan. Jadinya berapa nih? Plus 3 kan? Nah, diperoleh Y plus 2Z sama dengan 10. Nah, ini kita dapat persamaan yang keempat. Karena di sini kan terakhirnya adalah persamaan yang ketiga. Maka kita namai ini adalah persamaan yang keempat. Oke. Nah, tadi X ini kan kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Nah, sekarang X akan kita substitusikan ke dalam persamaan yang ketiga untuk mendapatkan suatu persamaan yang baru yang hanya ada dua variabel, yaitu Y dan Z. Oke. Kita pisah di sini. Kita substitusikan ya X ke dalam persamaan yang ketiga. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tulis persamaan yang ketiganya, yaitu kan 2X plus Y plus Z, ya kan, sama dengan 4. Seperti ini kan. Maka kita ganti untuk variabel X-nya di sini, kita ganti dengan min Y plus Z min 3. Kita ganti karena di sini ada 2-nya, maka kita kalikan dengan 2. 2 dikalikan dengan min Y plus Z min 3 ditambah dengan Y tambah dengan Z sama dengan 4. Seperti ini kan. Kita sederhanakan nih. 2 dikalikan min Y jadinya adalah min 2Y. 2 dikalikan dengan Z sama dengan positif 2Z. 2 dikalikan dengan min 3 yaitu min 6. Ditambahkan dengan Y tambahkan dengan Z sama dengan 4. Sederhanakan. Oke. Min 2Y ditambahkan dengan Y. Untuk variabel yang sama kita bisa sederhanakan. Ya. Min 2Y tambah Y sama dengan min Y. Oke. Kemudian 2Z ditambah dengan Z sama dengan plus 3Z sama dengan yang tidak ada variabelnya kita pindah ke ruas kanan, konstantanya kita pindah ke ruas kanan. Di sini kan 4 ya, 4. Min 6 tambah dipindah ruas ke kanan jadinya kan tambah gitu kan, berarti 4 plus 6 ini kan, sehingga diperoleh min Y plus 3Z sama dengan 10. Oke, sudah dapat. Ini kita namakan dengan persamaan yang kelima. Oke. Nah, setelah itu kita udah dapat persamaan 4, kita udah dapat persamaan 5, maka dari itu kita ubah salah satu dari persamaan 4 dan 5 ini ke dalam bentuk Y sama dengan atau Z sama dengan untuk menentukan salah satu variabel. Gitu ya. Kita boleh pilih persamaan yang keempat, kita boleh persamaan yang kelima. Nah, misalkan nih, saya mau pilih persamaan yang keempat ya. Pilih persamaan keempat.
gitu ya. Maka ketika udah kita pilih persamaan yang keempat, kita rubah Y plus 2Z sama dengan 10. Oke? Kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk Y sama dengan atau Z sama dengan. Karena lebih mudahnya adalah Y sama dengan, maka kita rubah menjadi Y sama dengan. Oke? Y sama dengan 2Z harus pindah ruas ke kanan. Plus 2Z pindah ruas ke kanan, jadinya adalah min 2Z. Seperti ini kan? Plus 10. Oke, setelah seperti ini kita udah menentukan Y sama dengan min 2Z plus 10, maka kita substitusikan untuk Y-nya ke dalam persamaan yang kelima untuk menentukan nanti nilai Z-nya. Gitu ya. Oke, maka substitusikan Y ke dalam persamaan 5. Oke, persamaan 5 kan min Y plus 3Z sama dengan 10. Seperti ini kan? Karena Y-nya itu adalah min 2Z plus 10, berarti kita ganti dengan Y-nya dengan min 2Z plus 10. Sehingga min tetap min, dalam kurung min 2Z plus 10 ditambah dengan 3Z sama dengan 10. Seperti ini kan? Kita distribusikan untuk negatifnya. Min kali min sama dengan positif ya. Min dikalikan min 2Z sama dengan positif 2Z. Min kalikan dengan 10 sama dengan min 10. Oke. Plus 3Z sama dengan 10. Oke, kita sederhanakan. Yang punya variabel kita gabungkan dengan variabel. Yang tidak punya kita pindahkan. 2Z ditambah dengan 3Z sama dengan berapa? 5Z ya. Oke, sama dengan 10. Ini kan min 10. Min 10 pindah ruasnya kan menjadi plus. Berarti 10 tambah 10 jadinya berapa? 20. Oke, ketemu Z sama dengan 20. Ini kan pengali, pindah ruas ke kanan menjadi pembagi. Jadi Z sama dengan 20 bagi 5. Yaitu sama dengan berapa? 4 ya. Oke. Z sudah ketemu 4. Jadi, untuk selanjutnya kita sudah menemukan Z. Nah, kita dapat menentukan nilai Y ya, nilai Y-nya dengan cara mensubstitusikan nilai Z-nya ke dalam persamaan ini, atau boleh ambil persamaan keempat gitu ya, yang ada variabel Y dan Z-nya. Kita ganti Z dengan 4, nanti kita akan menemukan nilai Y-nya. Oke. Sebentar. Kita pisah dulu. Nah, berarti kita substitusikan ya. Substitusikan untuk nilai Z-nya ke dalam persamaan berapa? Kita ambil persamaan 4 aja ya. Oke. Nah, kita tulis persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat itu kan di situ Y kemudian ditambah dengan 2Z sama dengan 10. Oke. Berarti Y sama ditambah dengan 2 dikalikan dengan Z. Z-nya berapa? Z-nya kan 4. Berarti kan 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 10 gini kan. Sehingga Y ditambah dengan 2 kali 4 itu berapa? 8 ya. Sama dengan 10. Y sama dengan 10. 8-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Oke, sehingga Y sama dengan 10 dikurangi 8 yaitu 2. Oke, kita udah menemukan nilai Z-nya 4 dan nilai Y-nya 2. Maka dari itu kita dapat menentukan nilai X-nya. X kan sama dengan min Y plus Z min 3, gitu kan? Maka kita ganti nilai Y-nya, kita ganti dengan Z-nya, kita akan menemukan nilai X-nya. Sehingga substitusikan, gitu kan, nilai Y dan Z untuk menentukan ya nilai X. Oke. X itu kan sama dengan berapa tuh? Min Y plus Z min 3 ini kan. Oke, berarti X sama dengan min Y. Y-nya berapa? 2 kan, berarti min Y min 2. Oke, ditambah dengan Z. Z-nya berapa? Z-nya kan 4 min 3. Sehingga X sama dengan min 2 tambah 4 itu kan 2. Ini kan 2 dikurangi 3 yaitu min 1. Oke, dari sini kita udah menentukan X-nya min 1, Y-nya 2, dan Z-nya 4. Berarti HP himpunan penyelesaian dari SPLT tersebut itu adalah X, Y, Z. Seperti ini kan. Oke, sehingga HP-nya dapat kita tulis X-nya berapa? Min 1. Y-nya berapa? 2. Z-nya berapa? 4. Oke, inilah himpunan penyelesaian dari SPLTV
yang ditanyakan menggunakan metode substitusi. Oke, selesai ya.